Saat ini balapan Surya tahun 2023 sedang berlangsung di Kazakhstan. Tahun ini tuk-tuk Bajaj Maxima dengan mesin yang menggunakan belitan gabungan Slavyanka berpartisipasi dalam balapan tersebut. Ini bukan hanya balapan biasa saja, hanya transportasi matahari dan surya yang berpartisipasi di dalamnya. Anda dapat mengisi daya mesin dan benar-benar bergerak hanya saat matahari bersinar. Untungnya di Kazakhstan matahari jarang menjadi masalah di musim panas. Namun hal itu tetap terjadi dan matahari yang berubah-ubah telah memengaruhi jalannya balapan. Tahun ini aturan balapan solar menjadi lebih rumit. Mulai saat ini, peserta tidak bisa begitu saja memposisikan panel di sekitar mobil suryanya seperti kartu di tanah dan mengumpulkan energi matahari. Tahun ini aturan panel surya harus ada pada desain mobil surya, dan saat berhenti mobil ini tidak boleh mengandalkan dongkrak atau penyangga, melainkan cukup berdiri di atas roda. Tim kami membutuhkan 1 bulan untuk persiapan. Perlombaan dimulai pada tanggal 11 Juni di kota Uralsk dan kami akan menyelesaikannya pada tanggal 27 Juni di kota Almaty. Panjang rutenya adalah 2.700 km, tetapi masih harus dilalui dalam kondisi gurun Kazakhstan yang agak sulit. Angin, pasir, kepanasan, kerusakan kecil di sini tidak bisa dihindari. Mari berkenalan dengan tim. Vladimir Popov adalah pilot dan investor proyek kami. Oleg Kovalov adalah mekanik dan chief engineer perusahaan resource, dan ini adalah anggota utama tim tuk-tuk Bajaj Maxima dengan mesin belitan gabungan Slavyanka DA90 yang diproduksi oleh ASPP Weihai. Pada hari kedatangan, semua peserta lomba saling mengenal. Lihat ini, mereka saingan, tetapi jelas ada suasana saling mendukung dan saling mengerti. Tim kami memiliki pesaing yang sangat kuat. Peserta kami yang menggunakan tuk-tuk harus berusaha sangat keras. Mulai hari, penduduk setempat menunjukkan minat aktif pada balapan mobil surya dan mereka sudah memiliki favoritnya. Kami mulai jam 3 sore mulai dari desa Melovye Gorky dekat kota Uralsk, menempuh jarak 35 km dan disesuaikan dengan kondisi. Ada awan tebal, panel surya hanya bisa memberi 300 watt, ditambah angin kencang. Kami mencoba memberikan tuk-tuk kami gerakan yang energik, tetapi pada saat yang sama tidak menguras baterai terlalu cepat. Akibatnya baterai habis dalam 3 jam, dan pada pukul 6 sore waktu Moskow, sudah ada perhentian. Tentu saja para peserta kami menjadi sangat emosional. Namun mereka membahas semua kesalahan yang dibuat pada hari itu. Di malam hari, kami akan segera melihat kesimpulan apa yang telah kami buat. Itu saja, sampai pertemuan berikutnya dengan matahari. Di hari kedua, mereka berangkat dari desa Uzungkol di wilayah Kostanay. Matahari muncul dari balik awan, namun panel surya kepanasan. Jadi kami harus berhenti untuk mendinginkan panel surya dan meningkatkan efisiensi konversi cahaya menjadi listrik. Ditambah lagi, angin kencang seperti di hari pertama tidak menambah kemudahan jalan. Namun karena sudah punya pengalaman, mereka bergerak dengan kecepatan 20 km per jam. Habiskan baterainya pada pukul 6.30 sore waktu Moskow dan menempuh 77 km. Kami berkendara sebesar 35 km, menarik kesimpulan dari kesalahan kami, mendiskusikannya di malam hari, dan hari ini kami telah menempuh jarak 77 km. Meskipun cuacanya hampir sama, matahari bersinar sangat sedikit, tetapi ketika bersinar, saya bergerak dengan kecepatan 26-27 km per jam. Misalnya ketika tidak ada awan di langit. Mungkin saat matahari
berada tepat di atas kami. Sejalan dengan rutenya, gerakannya akan lebih cepat lagi karena kami memiliki panel horizontal yang tidak miring. Dan ini sangat bagus karena mobil kami yang paling berat di kompetisi ini, berat tuk-tuk kami sekitar 700 kilogram. Hari ketiga sangat epik. Kami memutuskan untuk memulai segera setelah matahari mengizinkan kami untuk bergerak. Kami sudah berangkat jam 8 pagi tanpa menunggu baterainya terisi. Jangan lupa juga bahwa tuk-tuk dengan panel surya membutuhkan perawatan yang cermat. Selain itu, terkadang Anda perlu makan dan istirahat juga. Pilot kami, Vladimir, bergerak dengan kecepatan 10-15 km per jam dan mencoba menggunakan energi seefisien mungkin. Kami berhenti hari itu hanya pada pukul 7 malam waktu Moskow dan menempuh jarak 76 km. Pada hari keempat perlombaan, tim kami harus berdiri lama mengisi 2 baterai. Jelas terlihat bahwa menggunakan 2 baterai itu salah. Charging terlalu lama dan terlalu berat. Pada hari ini mereka baru bisa berangkat pada pukul 11.20. Pukul 2 siang kedua baterai sudah mati. Vladimir membuat keputusan yang tepat untuk mengisi penuh 1 baterai. Jadi pada pukul 6.50 kami berhasil berangkat lagi dan berkendara sejauh 24 km lagi. Kami menghadiahi diri kami sendiri dengan makan malam yang lezat di ruang makan dan beristirahat sebentar. Setuju, makan dengan baik dan tidur adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memulihkan stamina. Di hari keempat, perjalanan baru berakhir pada pukul 10 malam. Pada siang hari kami menempuh total 68 km. Pada hari kelima balapan, tujuan tim kami adalah untuk melewati ambang batas 100 km dalam sehari, dan mereka berhasil. Kami menempuh 114 km route dalam sehari. Sekitar 300 km telah dilalui pada tahap ini. Itu banyak mengingat kondisi jalannya. Namun hal utama ada di depan. Rekan-rekan sekarang membutuhkan dukungan aktif dari kalian. Mereka sudah mengetahui cara menghitung waktu pengisian daya dengan benar dan memilih mode kecepatan yang optimal. Ini adalah pengalaman pertama bagi semua orang. Tuk-tuk disesuaikan untuk solar racing untuk pertama kalinya. Direncanakan untuk memasang sebanyak 4 baterai di atasnya, tetapi bahkan 2 baterai ternyata terlalu banyak di lapangan. Hari ini kami berkendara sejauh 114 km. Ya, jarak tempuhnya sudah melebihi 100 km. Tetapi saya tidak begitu puas dengan hasilnya karena kami bisa lakukan lebih banyak. Hari ini masalahnya telah diidentifikasi dan sebagiannya telah diselesaikan. Saya berkendara sekitar 60 km tanpa masalah ini. Rem terjepit tetapi kemudian dilanjutkan lagi. Ternyata saat rem diinjak, silinder utama yang terletak di dalam kabin tidak bergerak dan tidak terlempar ke belakang sehingga sedikit menekan bentalan rem sehingga memperlambat kami. Ini adalah cerita yang sangat menarik. Kami tidak segera menemukan hal ini karena sejak awal ada banyak masalah lain, dan ketika masalah itu terjadi, tentu saja dapat diselesaikan. Akibatnya, angin kencang bertiup dan tidak mungkin untuk memahami alasan penggereman. Saya pikir angin memperlambat kami, tetapi ternyata bukan hanya itu. Tetapi ada masalah lain juga. Kemudian saya menginjak pedal rem dengan tajam dan ternyata silinder utama terjepit saat itu. Pemotongan ringan dimulai dan saya melaju dengan 25-30 km per jam, menanjak dan 15 km per jam. Padahal sebelumnya saya hanya melaju 15 km per jam
dalam garis lurus. Meskipun masih melawan angin, namun memang begitu. Saya langsung merasa ringan. Kalau besok cuacanya sama dengan hari ini, maka besok kita sudah sampai di kota Aktobe. Karena seperti yang tertera di papan penunjuk jalan, tersisa 112 km. Dan hari ini kita melaju sejauh 114 km. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak di semua bagian kami berkendara dengan begitu mudah, dan dengan demikian kami memiliki cukup waktu untuk memulai tahap kedua lusa. 16 Juni, pada hari ke-6 balapan, para peserta mengalami masa-masa yang sulit. 17 Juni awal dari tahap kompetitif pertama dengan penyelesaian di Kosmodrom Baikonur. Sehari sebelumnya tim kami mengalami masalah pada rem dan aki. Orang-orang berhasil menyelesaikannya. Jadi sekarang karakteristik dari tuk-tuk telah meningkat dan dalam sehari orang bisa menempuh jarak 1,5 kali lebih jauh. Pada hari ke-6 setelah mengisi daya pada pukul 10.40 kami meninggalkan desa Kobda di wilayah Aktobe. Di sini mereka bergerak menuju Aktobe. 1 kali pengisian baterai cukup untuk sekitar 3,5 atau 4 jam berkendara. Jadi jalur untuk hari ini harus dibagi menjadi 2 tahap, dari pengisian ke pengisian. Meski demikian, menggunakan 1 baterai adalah keputusan yang tepat. Terlihat kecepatannya kini mencapai 27 km per jam, melewati 1000 km pertama hingga saat ini tampaknya sulit dipahami. Jadi tim kami ada di Aktobe dan bersiap untuk tahap kompetitif pertama. Sedikit dari sejarah balapan, sebagian besar peserta tahun ini adalah pebalap berpengalaman. Para pemimpin lomba ini juga mengikuti lomba solar tahun 2022. Tahun lalu, kondisi cuaca dan kekasan transportasi tenaga surya memaksa penyelenggara untuk menyesuaikan aturan selama lomba dengan fokus pada situasi. Tahun ini perubahan cuaca dan insiden kecil dalam perjalanan telah membuahkan hasil yang sama. Dimulainya tahap kompetitif pertama ditunda 2 kali. Namun peserta tahun lalu bertekad untuk membalas dendam, terutama karena pengalaman tersebut telah memungkinkan mereka dengan cepat mengatasi situasi yang muncul dan dengan mudah memimpin. Tuk-tuk memiliki posisi khusus dalam lomba ini. Seperti yang sudah Anda ketahui, untuk pertama kalinya moda transportasi ini akan diadaptasi sepenuhnya untuk mengikuti balapan mobil tenaga surya. Banyak keputusan harus dibuat di sepanjang jalan. Eksperimennya berisiko. Dari awal sampai akhir, memutuskan untuk mengikuti lomba tuk-tuk sudah merupakan kemenangan. Mesin dengan gulungan gabungan Slavyanka DA90 yang diproduksi oleh ASPPWH yang dipasang di tuk-tuk Bajaj Maxima khusus untuk balapan ini menunjukkan dirinya dengan sangat baik. Sama seperti mesin dan tuk-tuk Bajaj Maxima yang sebenarnya, bagi pilot kami Vladimir dan mekanik Oleg ini adalah pengalaman balapan pertama dan mereka harus segera bersaing dengan para pemimpin. Inilah pahlawan modern. Ini adalah ujian yang sangat baik untuk semua peserta, terutama untuk peserta utama mesin dengan Slavyanka. Kami pikir ini adalah ujian yang sangat baik untuk setiap peserta dalam proyek mesin Dunov. Hasilnya ada, dinamikanya sangat mengesankan. Di paruh pertama hari itu mereka sudah menempuh jarak 105 km dan ini dengan menggunakan hanya 1 baterai saja. Mari doakan kemenangan bagi tim kita dalam balapan ini.